Pengadilan negeri tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan soal penundaan pemilu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman JCC Network dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini bersama saya Ibrahim Malik Fatsi di JCC Network. Dan hari ini teman-teman semuanya kita akan membicarakan satu topik yang baru akhir-akhir ini menuai polemik di tengah masyarakat. Dan kemudian isu ini banyak disoroti dari sudut pandang baik oleh politik maupun sudut pandang hukum. Nah, dan pada kesempatan hari ini bersama kami dari JCC Network kedatangan tamu salah satu organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yakni Himpunan Mahasiswa Islam Badko Jabodetabek Banten. Dan hari ini kebetulan yang hadir adalah Ketua Bidang Hukum dan HAM. Ya. Kita perkenalkan saja Muhammad Daud Loilatu. Kembali kepada soal tema atau topik pembahasan kita hari ini yang beberapa akhir belakangan ini cukup viral dan memanas di tengah masyarakat. Baik oleh masyarakat akar rumput, kalangan mahasiswa, dan juga elit politik maupun praktisi hukum. Menyoal soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 757 tahun 2022 soal upaya penundaan tahapan pemilu. Nah, dan pada kesempatan hari ini kita ingin meminta tanggapan ataupun pikiran kritis dari teman-teman mahasiswa Islam soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu yang pada akhirnya berdampak pada persepsi multi-common definition dari masyarakat soal putusan tersebut. Kira-kira teman-teman HMI memandang putusan itu seperti apa? Kepada saudara moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Badko Jabodetabek Banten, terlebih Bidang Hukum dan HAM, membaca persoalan putusan pengadilan negeri ini dari sisi hukum dan sisi politik ya. Kalau kita membacanya pada dua hal. Cuma kalau kita membacanya dari sisi hukum, ya ini adalah bagian dari putusan pengadilan yang menurut kami memunculkan standar ganda. Nah, itu yang paling penting. Kenapa? Karena hari ini menjadi satu isu yang diperdebatkan di publik. Diperdebatkan di publik, yaitu salah satunya baik diperdebatkan oleh para politisi maupun praktisi hukum. Serta teman-teman LSM dan lain sebagainya yang mempertanyakan terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Kenapa itu kemudian dipertanyakan? Kita tahu bersama bahwa kita menarik titik benang merahnya. Kenapa itu kemudian bisa terjadi seperti itu? Awal mula ini adalah salah satu partai politik yang kemudian merasa hak politiknya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kemudian mereka harapkan. Pertama, ini persoalan verifikasi administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Verifikasi administratif itu kemudian dilakukan, lalu kemudian dinyatakan bahwa partai ini tidak mencukupi status keanggotaannya dan lain sebagainya, lalu kemudian tidak diloloskanlah itu. Sebut saja Partai Prima. Partai Prima. Partai Prima kemudian mengajukan ini ke Badan Pengawas Pemilu sebelumnya, yaitu Bawaslu Republik Indonesia. Namun kemudian keputusan Bawaslu menetapkan bahwa apa yang diambil, keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum itu sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditetapkan. Kemudian dari situ ditariklah dari teman-teman Partai Prima ini melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap Partai Prima. Tahapan yang sudah dilakukan melalui gugatan itu kemudian hari ini kita saksikan secara bersama ya. Kita saksikan secara bersama. Putusan pengadilan ini ada sekitar 8 poin. Namun poin yang kemudian menjadi sorotan publik hari ini, bahkan sorotan kami sendiri di Himpunan Mahasiswa Islam Badko Jabodetabek Banten, yaitu salah satunya satu poin yang kemudian menurut kami mengusik amanah konstitusi dan demokrasi itu sendiri. Pertama, karena dalam putusan itu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menghukum Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penundaan pemilu selama 2 tahun, 4 bulan 7 hari.
Yang menurut kami ini sebenarnya tidak rasional dan menciptakan ambiguitas di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pertama. Yang kedua adalah menurut kami kalau kita bicara soal tahapan pemilu, bagi kami KPU sudah melakukan proses tahapan pemilu di bulan Juni di tahun 2022, sudah melakukan tahapan-tahapan pemilu yang sudah berjalan sampai hari ini kita tahu bersama terkait verifikasi administrasi partai politik dan verifikasi partai politik, faktual partai politik. Itu sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun ketika hari ini kemudian muncul putusan pengadilan negeri ini, menurut kami ini perlu dibaca secara baik-baik, baik oleh kalangan praktisi hukum maupun oleh para politisi dan masyarakat secara umum. Karena menurut kami ini sudah mengganggu kedaulatan rakyat itu sendiri. Kita dengan tahu bersama bahwa PN ini. Ya, kita tahu bersama bahwa ini kan tinggal satu tahun lebih aja. Ya. 1 tahun berapa bulan aja. Pemilu ini akan dilakukan di tahun 2024. Kalau tidak salah 14 Februari 2024 itu pemungutan suara. Pencoblosan akan dilakukan. Kalau sudah ditetapkan tahapan-tahapan pemilunya oleh Komisi Pemilihan Umum, maka kenapa kemudian muncul putusan pengadilan untuk meminta KPU agar menunda tahapan-tahapan pemilu tersebut? Hanya gara-gara satu partai politik. Hanya karena desakan dan dorongan gugatan yang dilakukan oleh teman-teman partai Prima. Tapi menurut Bung Daud Loilatu ini sah-sah saja dong Partai Prima menggugat. Sah-sah saja, itu hak mereka untuk melakukan gugatan itu. Tapi kita mempertanyakan itu. Poin kontroversial itu sebenarnya. Karena menurut kami, kalau kita membaca bahasa konstitusinya pasal 22E ayat 1 tentang bagaimana menghadirkan pemilu yang jujur, jurdil, dan kemudian pemilu itu akan dilakukan 1 kali dalam 5 tahun itu, perintah konstitusi itu diamanahkan langsung dalam pasal 22E ayat 1 tersebut, maka tidak ada urgensinya untuk kemudian hari ini kita melakukan penundaan pemilu. Dan menurut kami, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak punya kewenangan itu untuk kemudian meminta agar pemilu ditunda. Tahapan-tahapan pemilu itu ditunda. Karena tidak ada. Yang punya kewenangan untuk meminta pilpres ataupun pemilu itu ditunda hanya Komisi Pemilihan Umum. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 431 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kalau kita membaca pada pasal 470 dan 71 tentang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu jelas. Soal sengketa soal permasalahan administratif itu cuma hanya kewenangan yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan negeri itu nggak punya kewenangan untuk memutuskan penundaan pemilu. Makanya kita mempertanyakan secara politik apa urgensinya. Kita mempertanyakan secara hukumnya apa. Ini kan sebenarnya Pengadilan Negeri tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan soal penundaan pemilu. Itu yang kemudian hari ini menurut kami perlu kita membaca ini secara saksama. Karena apa? Isu-isu yang beredar hari ini kita tahu bersama. Pertama, soal penundaan pemilu itu digaungkan terus. Maksud saya kami dari Himpunan Mahasiswa Islam mengingatkan agar putusan pengadilan negeri ini tidak dianggap biasa-biasa aja. Karena ini satu sisi mengancam amanah, mengancam kedaulatan konstitusi dan amanah demokrasi. Dari sisi urgensi politiknya, kira-kira teman-teman memandang ini apakah ini akan nantinya dikhawatirkan akan digaunkan atau dikandangin oleh elit politik tertentu untuk benar-benar ditunda. Ketika itu ditunda, apa yang terjadi nanti kira-kira pandangan umum teman-teman? Penundaan pemilu itu kan kita membaca apa urgensinya, misalkan terjadi bencana besar ataukah terjadi hal apalah. Makanya saya katakan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengenal sebenarnya sama sekali soal masalah terkait penundaan pemilu secara detail. Makanya saya perlu sampaikan bahwa ada 2 hal yang kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dia hanya cuma menjelaskan terkait proses politik pemilihan umum itu, pemilu itu hanya bisa dilakukan melalui 2 item, susulan dan lanjutan. Dari 2 item tersebut dibaca lagi. Misalkan soal susulan kita tahu bersama bahwa kalau misalkan terjadi bencana di satu daerah tertentu, maka pemilu di daerah tertentu untuk sementara pemungutan suaranya dihentikan untuk sementara. Karena ada bencana. Itu ya. Nanti setelah kemudian bisa ditangani, baru setelah itu dilakukan. Lanjutannya akan dilakukan. Sebenarnya mekanismenya seperti itu. Mekanismenya seperti itu. Kalau membaca itu secara politik, kita wajar-wajar saja ya, kita kemudian berpikir hari ini,
bahwa penundaan pemilu ini tidak semerta-merta muncul begitu saja. Namun hari ini banyak sekali ada oknum-oknum tertentu menggaungkan untuk dilakukan upaya penundaan pemilu. Maksud saya apa? Maksud kami apa? Kalau dilakukan tahapan untuk kalau upaya-upaya itu kemudian dilakukan untuk menggaungkan penundaan pemilu, maka bagi kami ini orang-orang tertentu tersebut telah mengkhianati kedaulatan rakyat dan amanah konstitusi. Oke. Ya kan? Karena tidak ada istilah, maksudnya tidak ada urgensinya kita mau membicarakan soal terkait penundaan pemilu. Apa urgensinya hari ini? Tidak ada kan? Tidak ada masalah sama sekali. Toh tahapan-tahapan pemilu dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Komisi Pemilihan Umum sudah melakukan itu semua. Jadi tidak ada masalah. Makanya kami perlu sampaikan bahwa publik hari ini senantiasa mengawal jalannya proses demokrasi di Indonesia ini dengan baik. Dan tahapan-tahapan pemilu yang sudah berjalan ini harus dikawal dengan baik. Kenapa kami kemudian, saya sudah menyampaikan melalui beberapa media bahwa terkait narasi penundaan pemilu ini, kami menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum agar senantiasa tetap jalan. Menjalankan tahapan-tahapan pemilu itu. Artinya apa? Kalau soal ketika ada upaya-upaya politik yang kemudian dilakukan karena berangkat dari adanya putusan pengadilan ini, maka kami sampaikan. Putusan pengadilan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk kemudian dilakukan upaya penundaan pemilu. Karena tidak ingkrah sifatnya. Makanya sudah betul ketika hari ini Komisi Pemilihan Umum akan melakukan banding terhadap putusan pengadilan negeri tersebut. Kita tunggu sampai salinan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat itu dikeluarkan. Selama 14 hari baru setelah itu bisa dilakukan upaya banding. Itu mekanisme dan jalur hukum yang harus kemudian ditempuh oleh Komisi Pemilihan Umum. Karena banyak sekali sebagian besar ada yang kemudian menggaungkan terkait penundaan pemilu dan lain sebagainya. Maka kami meminta satu sisi KPU tetap komitmen dan konsisten atas perintah dan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menjalankan roda demokrasi dan pemerintahan, roda demokrasi dan amanah konstitusi itu dengan sebaik mungkin. Karena ini bicara soal kedaulatan rakyat yang harus dijalankan dengan baik dan benar. Pesta 5 tahun. Pesta 5 tahun. Sekali dalam ini ya. Maka kalau soal kepentingan politik kita tahulah kalau ada yang kemudian menggaungkan. Karena bisa saja, karena tadi seperti penjelasan Bung Daud Loilatu tadi, kalau isu penundaan pemilu ini bukan digaunkan baru-baru ini, tetapi memang sudah sejak lama dibicarakan atau ditampilkan di permukaan baik oleh media sosial dan media-media yang lain, bahwa ini menjadi kekhawatiran bersama. Karena undang-undang seperti yang tadi sudah dijelaskan, konstitusi mengiakan 5 tahun sekali sudah dilakukan pemilihan umum. Kalau kita bicara pemilu secara demokrasi itu dilakukan di tahun, kalau yang paling real ya, di tahun 2024, di tahun 2004. Itu pemilu yang paling real. Sebelumnya 1955 kalau tidak salah. Tetapi hari ini karena kita bicara soal masalah kerang demokrasi sudah kemudian terbuka ini, ya, kerang demokrasi yang begitu terbuka, kita mampu menyalurkan hak suara kita, ya, melalui kanal bilik-bilik suara dan lain sebagainya, dan hari ini dijamin hak konstitusional kita untuk menentukan siapa calon pemimpin kita ke depannya, baik eksekutif maupun legislatif, keterwakilan kita di legislatif. Kalau kita bicara dalam konteks apakah ada penundaan pemilu, bagi saya tidak ada sama sekali. Tetapi kita bicara hari ini di tahun 2024, Saya akan kemudian membicarakan ini dalam konteks di tahun 2004. Di tahun 2004 ini kan kita sudah menikmati hak demokrasi yang begitu luar biasa. Efek dari 1998. Kita menikmati itu dari efek 1998. Kita tidak bisa memungkiri itu. Hasil perjuangan kawan-kawan 1998 kemudian hari ini terciptalah pemilu kerang demokrasi yang sebenarnya, bahwa hak rakyat untuk menyalurkan suaranya, menyalurkan haknya itu kemudian dibuka seluas-luasnya, dan hari ini kita dapat menikmatinya. Kita kemudian mengikuti tahapan pemilu di tahun 2004, kemudian di tahun 2009, kemudian di tahun 2014, kemudian di tahun 2019. 4 kali kita kemudian mengikuti tahapan-tahapan pemilu ini. Kemudian hari ini kita bicara pada konteks 2024. Di 2024 ini sudah diatur sedemikian rupa 5 tahun sekali. Kalau 5 tahun sekali berarti hari ini 2024 itu sudah jadwalnya
kita akan memasuki tahapan pesta demokrasi. Maka publik perlu kemudian mengawal ini. Kenapa kami kemudian mengatakan demikian? Publik harus kemudian mengawal ini agar apa? Cita-cita konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu senantiasa berjalan sesuai apa yang kemudian kita harapkan dan kita cita-citakan bersama. Kita harapkan bersama. Kenapa demikian? Karena kita membaca hari ini, kalau misalkan unek-unek politik dan lain sebagainya yang digaungkan dan lain sebagainya, maksud saya, hari ini tahapan pemilu sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tinggal kita kemudian mengawal sejauh mana proses dan tahapan pemilu ini akan senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, diharapkan. Kalau kemudian ada terjadi yang ada ya sebagian kelompok yang kemudian oknum tertentu yang meminta penundaan pemilu dan lain sebagainya, artinya kita tetap akan melawan mereka. Bahwa ini tidak sesuai dengan perintah konstitusi dan demokrasi yang sudah kita canangkan. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi Pak Mahfud MD dan beberapa tokoh dan di Indonesia Kabinet Indonesia Maju menyikapi masalah ini bahwa putusan PN itu tidak sekorelasi dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dan terbaru kalau tidak salah ya, kalau yang terbaru adalah wakil presiden. Nah, sedangkan ini belum ada dari Pak Presiden perihal masalah ini. Himbauan atau pesan teman-teman HMI kepada Pak Presiden seperti apa untuk masalah ini? Apakah perlu ada penegasan lebih kepada KPU dan PN atau seperti apa? Atau jangan-jangan karena gini, masyarakat ini kan memandangnya luas. Ya. Meskipun itu adalah masalah hukum. Ya. Tapi masyarakat ini akan nantinya berpandangan bahwa ini politis gitu loh. Jangan-jangan ini ada misi, behind mission, big mission di belakang putusan PN Jakarta Pusat ini. Dipersilakan. Agar ini tidak bias ya, isu penundaan pemilu ini, makanya banyak sebenarnya yang sudah angkat bicara. Salah satunya adalah misalkan Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, kemudian ada beberapa dari politisi yang angkat bicara, kemudian dari beberapa LSM dan pakar-pakar hukum, praktisi hukum dan pakar hukum tata negara yang angkat bicara terkait putusan pengadilan negeri ini. Karena begini, satu hal yang perlu kita sampaikan ya, perlu kami sampaikan pertama, putusan pengadilan negeri ini pertama jangan dianggap remeh. Oke. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bersama isu terkait penundaan pemilu, saya ulangi lagi ya, isu terkait penundaan pemilu ini berkali-kali digaungkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maksud saya apa? Jangan sampai putusan pengadilan negeri ini dimanfaatkan, lalu dijadikan sebagai rujukan untuk dilakukannya upaya penundaan pemilu, tahapan pemilu itu dilakukan. Agar itu tidak terjadi, ya, agar itu tidak bias dan lain sebagainya, maka Bapak Presiden harus angkat bicara. Kenapa? Pak Presiden ini sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, yang kita tahu bersama, beliau luar biasa ya. Agar beliau meninggalkan legasi yang baik ya, di tahun 2024, maka beliau hari ini harus angkat bicara terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait satu poin yang di dalam putusan, yaitu menetapkan terkait penundaan tahapan-tahapan pemilu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari tersebut. Kenapa beliau harus angkat bicara? Agar tidak memunculkan narasi-narasi bias terhadap Bapak Presiden. Kenapa? Kita tahu bersama. Karena hari ini pasti orang akan membaca ke sana. Kita tidak bisa menyalahkan publik ya, ketika mereka tidak membaca putusan itu secara hukumnya, tetapi mereka membaca putusan itu secara politik. Karena apa? Mereka menarik titik benang merahnya, mereka tarik. Kenapa? Ada kelompok tertentu, ada orang tertentu yang kemudian mengangkat soal penundaan pemilu. Ini masalah, problem. Jadi ketika wajar saja hari ini ketika publik membaca terkait penundaan pemilu ini melalui hasil putusan PN ini dari sisi politik. Maka wajib hukumnya bagi kami dari Himpunan Mahasiswa Islam, Batko Jabodetabek, mengingatkan kepada Bapak Presiden. Agar apa? Beliau harus angkat bicara terkait putusan pengadilan negeri ini. Kalau tidak? Kalau tidak, bisa saja orang akan membacanya kemungkinan ada otak di balik ini semua. Ya, ada yang bermain. Karena
Kenapa kami katakan begini? Karena kita tidak bisa pungkiri. Olehnya itu kami ingin menyampaikan agar tidak ada framing-framing buruk terhadap citra seorang presiden, Pak Presiden. Maka kami meminta agar Pak Presiden untuk sekiranya angkat bicara terkait persoalan ini. Agar tidak memunculkan polemik yang begitu besar di tengah-tengah publik. Kita mengharapkan proses politik pemilu di tahun 2024 ini berjalan sebagaimana yang sudah ditetapkan dan diharapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan rakyat Indonesia. Olehnya itu kami menyampaikan poin penegasannya itu seperti itu. Proses demokrasi 5 tahun sekali ini tetap dijalankan sebagaimana perintah dan amanah konstitusi dan turunannya undang-undang tersebut. Soal banding yang nantinya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, kira-kira dari teman-teman HMI lebih khususnya ada rencana tidak untuk mengawal bersama KPU nantinya? Ada rencana tidak untuk bersama KPU? Pada intinya karena sudah menyampaikan statement seperti ini, kami tetap akan komitmen dan konsisten mengawal terkait persoalan ini. Kemudian kami akan mengawal upaya banding yang kemudian dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Agar apa? Kita ingin menjaga marwah demokrasi dan konstitusi kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak mau karena putusan pengadilan negeri ini lalu kemudian membatalkan secara keseluruhan tahapan-tahapan pemilu itu. Mudah-mudahan kami mengharapkan dari Himpunan Mahasiswa Islam Batko Jabodetabek Banten mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman Cipain Place untuk tidak diam terhadap persoalan ini. Karena ini soal kedaulatan rakyat yang harus ditegakkan, soal amanah konstitusi yang harus dijalankan, soal perintah demokrasi yang sudah kita cita-citakan bersama ini senantiasa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Olehnya itu tetap kami konsisten dan komitmen untuk mengawal upaya banding yang nantinya akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan kita meminta agar sidang banding ini dibuka secara terbuka, agar disaksikan secara langsung oleh publik. Ya, agar tidak memunculkan framing-framing politik terhadap negara ataupun terhadap pemerintah itu sendiri. Itu yang kemudian dapat kami sampaikan. Selain itu, kira-kira ada upaya lain tidak? Semisalkan teman-teman dari HMI dengan Cipayung Plus menggelar konsolidasi atau barangkali mengawal sama-sama atau seperti apa? Barangkali ada rencana demikian. Ya. Karena ini soal menyelamatkan demokrasi dan konstitusi. Kita tahu bersama komitmen HMI terhadap demokrasi dan konstitusi itu luar biasa. Dan teman-teman Cipayung Plus juga sebaliknya seperti itu. Maka saya akan melakukan upaya koordinasi dan komunikasi terhadap teman-teman Cipayung Plus untuk melakukan konsolidasi dalam rangka untuk kemudian mengawal jalannya demokrasi dan banding yang nantinya akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum agar kita mengingatkan marwah demokrasi dan proses politik pemilu di tahun 2024 ini senantiasa terjaga dengan baik. Kami akan komunikasi dengan teman-teman Cipain Place. Itu yang paling penting karena untuk membangun satu kekuatan besar di kalangan mahasiswa dan pemuda untuk mengawal jalannya proses demokrasi di tahun 2024. Terkait penundaan pemilu akan kita lawan bersama kalau ada yang kemudian menggaungkan itu. Kita akan senantiasa berkoordinasi dan melakukan upaya konsolidasi besar-besaran terhadap teman-teman Cipain Place. Baik. Itulah kilasan yang amat kritis ya dari teman-teman HMI diwakili oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM Muhammad Daud Loilatu. Mudah-mudahan benar-benar berjalan sesuai dengan koridor mekanisme hukum yang berlaku. Kenapa? Karena penyelamatan demokrasi itu menjadi penentu nanti akan kedepannya seperti apa pemilu akan dilaksanakan. Nah, olehnya kami dari JCC Network menyampaikan terima kasih untuk teman-teman dari HMI dan juga teman-teman pemuda pada umumnya. Nah, untuk teman-teman sekalian agar lebih mendapatkan banyak informasi terbaru dan menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan juga menyampaikan pikiran-pikiran kritis teman-teman via Instagram juga maupun di kolom komentar di YouTube ini. Nah, sehingga ini menjadi ruang bagi kita bersama agar mengasah daya kritis kita, menjadi laboratorium bersama untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan sosial negara kita hari ini. Dari saya Ibrahim Malik Fatsih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada